kerusuhan ini apa? Madan, bisa dijelaskan Madan cerita dari tim Watchdog mendapatkan Raymond Maksai ini sebuah penghargaan bergengsi, dan Watchdog, teman-teman Watchdog kan satu-satunya jurnalis di Indonesia yang mendapatkan penghargaan ini. Seperti apa Mas? Iqbal awal ceritanya ini. Jadi sekitar setahun lalu lah ya, tahun 2020, tahun lalu tepatnya, itu kami dihubungi beberapa orang dengan jalur yang berbeda-beda gitu. Aku dihubungi, ada wartawan senior bekas Kompas dulu namanya Mas Bambang Wisudo, ada bekas ada kawan-kawan dari ICW gitu, tiba-tiba main ke kantor ngobrol-ngobrol soal Watchdog. Ini kok manajemennya gitu, mereka ngajak ngobrol, tapi aku masih belum punya bayangan apa-apa itu. Terus Mas Ade dari ICW itu bilang bahwa saya diminta untuk meriset Watchdog, tapi saya nggak boleh mengatakan siapa yang minta. Makanya saya membawa Mas Bambang Wisudo karena butuh kepercayaan di sini. Ya kan aku kenal Mas Bambang Wisudo udah lama dan dia guruku, aku percaya ya. Ya udah, aku nggak nanya siapa yang meminta untuk melakukan penelitian atau survei Watchdog. Ya udah, itu setahun, terus tahun 2020 terus tiba-tiba sekitar bulan Juli gitu, awal-awal Juli dihubungi lagi dari sebuah kampus di Filipina katanya mau kerjasama film dengan Watchdog. Oh iya. Dia nggak pernah ngaku tuh mereka bahwa mereka dari panitia Raman Maksasai. Ya sudah, aku juga terbuka seperti biasa, kita janjian untuk ngobrol dan segala macam. Lalu ternyata pas hari H janjian, ya mereka mengumumkan si presidennya Raman Maksasai itu, Susan Avan itu, bilang bahwa Anda Watchdog menerima penghargaan Raman Maksasai, tapi mohon dirahasiakan sampai tanggal 31 Agustus. Gue langsung histeris lah ya. Ini penghargaannya Pramudia Anantatur, penghargaannya Gus Dur, gitu kan? Penghargaannya KPK, penghargaannya Dalai Lama, gitu. Bunda Teresa. Iya, Bunda Teresa. Merinding lah, apalagi Watchdog, dia baru seumur jagung gitu kan. Di lembaga kecil, kantornya aja 12 tahun masih ngontrak gitu. Jadi ya surprise banget. Ternyata mereka, Mas, mau saya kan? Oh iya. dan ternyata mereka sudah melakukan penelitian sejak 2018 terhadap Watchdog. Jadi bahkan sebelum Seksi Killers Lahir. iya, mereka sudah meneliti. Dan mereka bilang Seksi Killers cuma pemicu aja loh, Pintu. membuat mereka makin yakin. Tapi mereka sudah mulai meneliti Watchdog. Jadi mereka sistemnya penelitian. Jadi setelah meneliti, menginvestigasi, kirim orang itu untuk melihat bagaimana kami di sini. Ya dikirim ya orang Indonesia juga sebenarnya. Terus ya mungkin dia ngecek ke banyak sumber ya, atau mungkin dia juga ngecek siapa aja yang selama ini bekerja dengan Watchdog dan segala macam. Apa Watchdog diam-diam Menggali. bekerja dengan bajingan tapi pencitraannya baik-baik. Itu mereka Iya, cari. termasuk sumber dana Ya, mereka itu kan mereka yang investigasi. ujung yang pasti Karena kan begitu mereka salah kan reputasi penghargaannya. iya. Watchdog cuma kipas-kipas aja, santai-santai aja. Tapi begitu orang masa saya salah ngasih ke penjahat kan, jadi urusan panjang. Ya walaupun pernah ada cerita kontroversial, misalnya Mokhtar Lubis mengembalikan Raman Maksasai karena Trump menerima itu kan, karena mereka musuh bebuyutan. Jadi Mokhtar Lubis nggak mungkin untuk ngasih penghargaan kedua orang yang secara ideologi dan secara value bertentangan. Jadi Ramon jadi apa gitu, kira-kira gitu. Tapi ya nggak tahu kelanjutannya gimana. Tapi ya Watchdog bukan media pertama yang mendapatkan ya, Mokhtar Lubis jurnalis, tapi Watchdog adalah lembaga pertama yang mendapatkan kategori
emergent leadership. Itu Mas Jo. Iya. Record. Yang menjadi tanda tanya banyak pihak termasuk jadi saya yang mendaftarkan atau yang memasukkan watchdog, lembaga watchdog ini ke Ramon Magsasa ini. Buat tim watchdog sendiri tahu nggak waktu itu? Ini siapa ini? Sempat dicari siapa? Enggak, karena ini penghargaan ini bukan direkomendasikan. Yang merekomendasikan. Bukan. Ini beda sama Guangzhou Guangzhou. yang kami terima juga tahun 2021. Guangzhou Prize for Human Rights itu kami juga menerima dari Korea Selatan, penghargaan internasional. Itu direkomendasikan. Jadi panitia Guangzhou-nya membuka siapa di negaramu yang layak mendapatkan Guangzhou Prize tahun ini. Jadi Watchdog menerima bersamaan dengan seorang pengacara di Thailand yang memperjuangkan hak asasi manusia dan menolak otoritarianisme Sultan Raja Thailand gitu ya, dan dia di penjara. Jadi Watchdog bersamaan dengan pengacara Thailand Anam siapa gitu. Nah, kalau orang saya enggak, jadi orang saya mereka sendiri ya Melakukan ya, mereka memang timnya cukup bagus, solid, besar gitu, dan berjaringan dengan komunitas penerima Ramon Magsasa sebelumnya. Sehingga mereka nebar jalan gitu di Asia ini, siapa yang tahun ini bikin movement, bikin sesuatu yang jadi dia nggak direkomendasikan, tidak direkomendasikan orang gitu. Mereka sendiri yang katanya meneliti. Ini menurut pengakuan mereka. antusias. Sebenarnya bukan tujuan utama seperti teman-teman Watchdog ini mendapatkan sebuah penghargaan, tapi kan tujuan utamanya itu mengedukasi, membuka wawasan. Tujuan utama kami kaya. Membuka wawasan dan kesadaran masyarakat Indonesia tentang oligarki ya. Dan satu lagi gini Mas, kan info yang saya dapat ini kan penilaian dari Ramon itu ya, ini keunikan dari Nobar yang menjadikan salah satu poin yang bisa dikatakan itu melawan 4.0 ini. Seperti apa Watchdog sendiri Mas? Ya, jadi kalau mendengar penjelasan mereka juga sebenarnya paradoks ya, bukan paradoks. Di satu sisi mereka menganggap kita adaptif dengan perubahan teknologi digital, ya, dengan yang bermain di media sosial, gitu kan, memanfaatkan teknologi dan segala macam. Tapi di sisi lain mereka menganggap kita inovatif justru karena kita kembali ke jadul. Ya kan, layar tancap itu kan jadul, ya kan? Nobar-nobar, kampung-kampung segala macam itu kan ya zaman 1.0 gitu. Tapi justru di tengah kemajuan teknologi yang serba digital ini, serba media sosial ini, mereka justru menganggap itu inovasi. Jadi kan sebenarnya tadi ya aku bilang ya lucu aja gitu kan, sesuatu yang kita pikir justru kita kembali ke zaman dulu malah dianggap inovasi. Karena memang tidak banyak yang melakukan itu, bahkan itu disebut sebagai terobosan untuk memecah kebutuhan distribusi film dokumenter yang nggak pernah dapat tempat di televisi, di bioskop juga jarang ya. Terus apalagi dokumenter Indonesia gitu ya, festival-festival juga terbatas penontonnya. Jadi kami memecah kebutuhan itu dengan langsung aja nyamperin penonton. Dan kalau langsung diupload ke YouTube kan orang mungkin lebih banyak menonton, tapi tidak terjadi diskusi. Nah, tapi dengan nobar-nobar orang punya ruang diskusi. Itu yang tidak dimiliki bioskop. Film sebagus apapun tidak akan diskusikan setelah filmnya selesai di bioskop. Selesai. Mau Avengers kayak mau apa selesai pulang ya. Mau film penerima Oscar kayak apa segalanya, orang pulang nggak akan diskusi. Orang paling diskusi baru di media sosial. Ya, tapi di nobar dokumenter seperti nobar bola. Setelah pertandingan orang masih berkomentar, ya kan, nobar bola kan. Ya menurut mereka kreativitas dalam distribusi, walaupun bagi kami itu ya bah kita sudah melakukannya dengan lebih canggih, dengan mesbar. Ya. Ini kan kita meniru hal yang sudah pernah dilakukan. Ya Mas, ini kan penghargaan Ramon Magsasa ini kan bisa dikatakan kontrak yang harus amanah yang berat, yang mungkin kita lihat amanah berat untuk
teman-teman Watchdog ini seperti apa Watchdog menyikapi penghargaan ini Mas? Kan menjadi beban Mas dengan embel-embel sebuah penghargaan prestis di level Asia ini. Ya semua penghargaan yang kami terima itu entah Guangzhou, entah nama Maksasai itu selalu jadi selalu jadi tekanan baru sebenarnya. Pertama kami juga merasa kita ini organisasi kecil, tim produksinya cuma dua ya. Dua pasang, kameramen, reporter atau produser lapangan sama editor itu satu pasang. Nah, kita cuma punya dua pasang. Sementara dengan penghargaan begini, tanpa penghargaan saja ekspektasi orang sudah, iya Mas sudah ada kejadian di Shanghai, Mas sudah ada ini, jadi kami ngerasa bukan beban, ngerasa terhormat sekaligus juga menjadi sebuah kepercayaan. Iya, dipercaya. Iya, tapi saat yang sama juga sedih gitu ya, karena terlalu banyak masalah yang tidak bisa kami cover. Sementara kami juga bukan media kayak Metro TV atau kayak media-media besar yang punya jaringan sampai ke daerah gitu, atau bahkan punya karyawan ratusan ribuan orang, punya alat dan modal yang besar. Kami nggak punya itu semua karena cuma ya tadi 2 tim aja. Kamera juga punya 2 set kamera utama. Jadi bayangin makin besar dengan penghargaan Grand ini, bebannya makin besar karena orang kemudian ya harapannya sudah selangit. Watchdog harus bisa mengangkat ini itu. Sementara kami juga selain terbatas timnya juga kami kan buat tim ini pun satu tim harus mikirin gimana cari nafkah. Iya, mencari nafkah untuk menghidupi Watchdog. Gitu. Satu tim yang lain mungkin bisa untuk film-film advokasi. Tapi kami sedang memformulasikan bagaimana pekerjaan mencari nafkah juga bisa sama sejalan dengan pekerjaan advokasi. Kalau dulu kan orang niatnya Watchdog 12 tahun terakhir ini ya kerjaan nyari nafkah sendiri, bikin video komersial, kerjaan advokasi dilakukan setelah kita punya tabungan. Nah, model ini sudah kami jalankan selama 12 tahun. Ya kita ingin inovasi gimana caranya supaya pekerjaan cari nafkah kita sekaligus bisa menjadi advokasi. Karena terus terang ya lelah banget gitu kan. Ini kayak menjalankan 2 organisasi sebenarnya. Iya. Satu bikin uang sosial, satu bagaimana meng-create film yang bisa membantu warga. Jadi benar-benar kayak bikin 2 organisasi. Bayangin satu organisasi ya kita pusing gitu, apalagi menjalankan 2 misi. Dan itu lelah kan. Bahwa Watchdog bertahan 12 tahun dan masih hidup ya karena kita membayarnya dengan kelelahan yang luar biasa. Sudah sampai titik pada kayaknya kita udah tahun tua dan hampir nggak sanggup kalau ini terus-terusan. Sehingga mungkin nanti ya jangan kaget nanti kalau Watchdog beberapa filmnya nanti mungkin berbayar. Karena toh selama ini penonton juga sudah memberikan lampu hijau, banyak yang memberikan sinyal misalnya, tapi bisa kontribut apa nih? Bahkan sampai yang minimalis misalnya, guys jangan skip iklannya ya. Itu penonton Watchdog sudah sedemikian militan gitu, dan saya apresiasi dengan kemudian kawan-kawan. Mungkin kalau nanti pelan-pelan Watchdog menjadi konten yang memang nggak semua berbayar, tapi beberapa konten yang berlayar berbayar atau bahkan crowdfunding atau bahkan beli tiket di depan gitu. Tapi bagi film ini yang mau pesen tiket dulu silakan, jadi ijon. Sistem ijon. Karena ya kita harus cari berbagai macam kreativitas, nggak bisa ngandelin AdSense kecil banget. Juga nggak bisa ngandelin sponsorship. Jadi ya, dan lagi pula yang terakhir, media yang independen, media yang sehat adalah media yang sebenarnya dibiayai oleh pembacanya sendiri, oleh penontonnya sendiri. Kenapa industri film fiksi atau film Hollywood bisa hidup ya karena penonton yang membiayai. Masa dokumenter nggak bisa? Gitu kan? Kenapa hiburan bisa begitu? Masa yang pengetahuan nggak mau? Ya tentu orang lebih cenderung mau membayar untuk hiburan daripada untuk pengetahuan. Misalnya tadi tergantung gimana kita mengemasnya. Ya dari dulu hiburan nggak bisa dilawan, hiburan selalu menjadi panggung komersial. Ya, komersial.